Perkenalkan, nama saya Raffi Daswanta Tarigan, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 892050646, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hutang. Pengertian hutang. Hutang adalah suatu pinjaman dana, baik dalam bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai transaksi atau kejadian di masa lalu. Negara berkembang dan terbelakang atau developed dan underdeveloped countries merupakan negara yang paling dominan menempatkan keputusan utang sebagai salah satu cara untuk membiayai pembangunan. Berbagai lembaga donatur dan negara maju terlibat dalam kesepakatan pemberian pinjaman, baik pinjaman jangka pendek dan panjang, termasuk kategori suku bunga lunak dan keras atau soft and hard. Jenis-jenis hutang berdasarkan waktu. Hutang jangka pendek ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, jatuh temponya dan waktu pelunasannya singkat di bawah 1 tahun atau sekitar 1 tahun sampai 3 tahun. Yang kedua, pembayaran hutang bisa dilakukan secara lunas atau pembayaran berjangka dengan cicilan. Yang ketiga, hutang antar individu tidak dipatok bunga, tapi jika berhutang melalui bank akan mendapatkan suku bunga yang cukup besar. Yang keempat, selain bank atau lembaga keuangan, penyedia utang jangka pendek dapat dilakukan kepada individu lain. Dengan contoh, utang wesel, yaitu perjanjian tertulis atas sejumlah uang dari pembiayaan, pembelian, atau transaksi lain pada tanggal yang telah disepakati di masa yang akan datang. Yang kedua, utang dagang, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan pada supplier atas pembelian barang atau jasa. Jenis utang jangka menengah. Ciri-ciri utang jangka menengah antara lain, yang pertama, waktu pelunasan pinjaman sekitar 5-10 tahun. Yang kedua, nominal utang tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Yang ketiga, terdapat suku bunga dalam pinjaman. Yang keempat, ada pihak lembaga keuangan yang meminta jaminan atau tidak. Hal ini tergantung dari besaran utang dan ketentuan yang berlaku. Contoh utang jangka menengah, yaitu leasing adalah salah satu jenis utang jangka menengah yang berbentuk sewa aset. Biasanya pemilik aset akan menyewakan aset yang menjadi miliknya kepada pihak yang sedang memerlukan aset tersebut. Akan tetapi penyewaan ini harus sudah disesuaikan dengan jangka waktunya. Tujuannya agar terjadi kesepakatan secara bersama dan tiba waktu pengembalian harus segera dikembalikan aset tersebut. Jenis-jenis utang berdasarkan waktu. Jenis utang jangka panjang, ciri-ciri utang jangka panjang antara lain: 1. Pembayaran utang dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu cukup lama. Yang kedua, adanya bunga yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, tanggal jatuh temponya kurang lebih 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Yang keempat, periode pelunasan utang di atas 10 tahun. Dengan contoh, modal ventura, yaitu bentuk penyertaan modal suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang memerlukan modal dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, hipotek, yaitu instrumen utang dengan cara pemberian tanggungan terhadap properti dan pinjaman kepada kreditur. Cara ini dilakukan untuk jaminan atas kewajiban. Yang ketiga, saham, yaitu bukti kepemilikan sebuah perusahaan dan para pemegang saham. Nantinya mereka akan mendapat capital gain dan dividen. Yang keempat, utang obligasi, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan dan dijual ke penanam modal. Perusahaan akan menerbitkan surat berharga berisi perjanjian atas jumlah pembayaran pada periode tertentu. Yang kelima, saham preferen, jenis saham yang memberikan pendapatan tetap berbentuk dividen. Bentuk dari saham preferen adalah surat berharga komersial yang dijual oleh perusahaan saham. Penerimaan pendapatan dalam saham preferen menggunakan sistem kuartal dengan jarak triwulan.
Lanjut yang keenam, utang dari lembaga keuangan. Yaitu untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dibutuhkan jaminan dan bisa dibayar secara amortisasi atau dicicil. Masalah yang mempengaruhi utang, satu, terjadinya fluktuasi harga komoditi ekspor dari suatu negara yang cenderung semakin menurun, sehingga telah menyebabkan stabilitas harga tidak tercapai pada titik yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan pendapatan atau devisa ekspor menurun. Yang kedua, krisis ekonomi dan depresi ekonomi yang melanda suatu negara bahkan kawasan, seperti krisis tahun 1997, krisis Yunani 2012, serta depresi besar di tahun 1929 sampai dengan 1932. Pada periode ini, produksi negeri-negeri maju turun sekitar 17%, sedangkan perdagangan dunia turun sekitar 25%. Yang ketiga, tindakan coup d'etat. Coup d'etat atau kudeta adalah suatu tindakan yang dilakukan secara ilegal dan bersifat memaksa untuk menjatuhkan jabatan seseorang karena faktor tidak dipercayai lagi. Contohnya kudeta terhadap Saddam Hussein tahun 2003, Husni Mubarak tahun 2011, Muammar Gaddafi tahun 2012, Shahreja Pahlavi tahun 1979, Soeharto tahun 1998, dan lain-lainnya. Yang perlu dipahami bahwa kudeta bisa dilakukan oleh kelompok militer atau juga sipil. Tentunya tindakan kudeta itu bersifat sangat penuh dengan perencanaan. Yang keempat, terjadinya demonstrasi yang berlarut-larut. Dampaknya sangat terasa terutama pada sektor bisnis yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas produksi dan penjualan. Kasus demonstrasi pada tahun 1998 di Indonesia juga menjadi penyebab jatuhnya nilai tukar rupiah dan berlanjut hingga timbulnya krisis moneter. Demonstrasi yang ditakutkan oleh para pebisnis adalah demonstrasi buruh. Tuntutan kaum buruh bisa menjadi sebab terjadinya faktor kekacauan dalam bidang ekonomi. Surat berharga negara atau SBN adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. SBN retail dibuat dengan tujuan untuk memberi kesempatan buat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara. Secara sederhana, sebagai masyarakat meminjamkan sejumlah dana ke pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan mengembalikan dana yang dipinjam secara penuh dan akan menerima imbal hasil berupa bunga. Jenis SBN berdasarkan prinsip pengelolaannya. Yang pertama, konvensional. Saving Bond Retail atau SBR. Produk ini mirip dengan tabungan atau deposito bank, tidak dapat menjual kembali kepemilikan SBR di pasar sekunder, namun dapat mengajukan pencairan sebelum jatuh tempo atau early redemption, sebesar maksimal 50% dari total kepemilikan SBR. Tenor atau jangka waktu melakukan cicilan dari SBR adalah 2 tahun. Investasi SBR mulai dari 1 juta sampai dengan 22 miliar rupiah. Selanjutnya ada obligasi negara retail Indonesia atau ORI. Bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membeli langsung obligasi negara atau surat utang. ORI dapat dijual kembali di pasar sekunder. Ketika dijual, bisa mendapatkan potensi capital gain atau loss. Capital gain atau loss tidak akan terjadi kalau tidak dijual sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. ORI dapat dibeli dengan minimal mulai dari 1 juta rupiah dan maksimal 2 miliar rupiah. SBN yang kedua yaitu syariah, termasuk sukuk tabungan atau ST. Produk ST mirip dengan SBR, namun pengelolaannya dengan prinsip syariah. Dalam penerbitan kepemilikan aset negara sebagai underlying aset atau aset dasar, ST terdapat akad atau perjanjian atau kesepakatan. Investor perseorangan dapat membeli ST pada mitra distribusi dengan minimal pembelian 1 juta rupiah dan maksimal 2 miliar rupiah. Sama seperti SBR, tidak dapat dijual kepemilikan ST di pasar sekunder. Berikutnya ada sukuk retail Indonesia SR atau Sukri. SR atau Sukri secara umum mirip dengan ORI. Sebagai salah satu produk syariah, SR juga membutuhkan akad. Dapat diperjualbelikan kepemilikan SR di pasar sekunder sehingga berpotensi mendapatkan capital gain atau capital loss ketika menjual kepemilikan SR di pasar sekunder.
dapat dibeli mulai dari nominal 1 juta rupiah. Risiko penggunaan dolar US dalam transaksi bisnis. 1. Terjadi peningkatan lalu lintas mata uang dolar Amerika Serikat yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaian yang tinggi. Terjadinya fluktuasi dolar Amerika Serikat di pasaran. Pada saat terjadinya goncangan ekonomi di Amerika Serikat, maka berbagai negara yang selama ini memakai mata uang dolar sebagai salah satu alat ukur mata uang domestik dan asing juga akan turut mengalami goncangan yang kuat. Yang kedua, kebutuhan dolar Amerika Serikat adalah menjadi suatu yang dominan. Karena dipakainya mata uang dolar sebagai salah satu mata uang acuan sebagai acuan untuk melihat nilai kurs. Maka kondisi ini menyebabkan banyak pihak membutuhkan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, terjadinya fluktuasi dolar Amerika Serikat di pasaran. Pada saat terjadinya goncangan ekonomi di Amerika Serikat, maka berbagai negara yang selama ini memakai mata uang dolar sebagai salah satu alat ukur mata uang domestik dan asing juga akan turut mengalami goncangan yang kuat. Yang keempat, perbankan harus memiliki cadangan dolar Amerika Serikat yang mencukupi di pasaran. Jika tidak memiliki cadangan dolar yang mencukupi, maka pada saat dolar di pasaran tinggi, perusahaan tidak harus membeli dolar karena kebutuhan, namun itu sudah tersedia di kas perusahaan. Yang kelima, kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat menjadi sangat penting untuk diamati, di mana berbagai pihak, baik para pedagang dan pebisnis lainnya, harus selalu memperhatikan dengan cermat berbagai kebijakan Bank Sentral Amerika tersebut. Dan jika dianalisa dari berbagai kebijakan Federal Reserve tersebut tidak diperhatikan dengan teliti dan dalam, maka artinya perusahaan bisa saja salah memutuskan suatu keputusan. Alasan menggunakan dolar US dalam transaksi bisnis. Yang pertama, faktor kestabilan dolar dibandingkan dari berbagai mata uang lainnya di seluruh dunia. Faktor kestabilan dolar dibandingkan dari berbagai mata uang lainnya di seluruh dunia. Yang kedua, faktor stabilitas ekonomi Amerika yang dianggap banyak pengamat memiliki tingkat kestabilan yang lebih kuat dibandingkan banyak negara lain. Yang ketiga, faktor telah seringnya dipakai mata uang dolar selama ini sebagai alat pembayaran setiap transaksi perdagangan internasional. Beberapa pendapat tentang obligasi. Yang pertama, bond obligasi merupakan janji tertulis dari sebuah perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya untuk membayar sebanyak nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Yang kedua, bond obligasi adalah sekuritas utang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah yang memiliki suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap. Yang ketiga, A Dictionary of Economics, Business, and Finance memberikan definisi obligasi sebagai berikut. A. Persetujuan atau perjanjian tertulis yang telah ditetapkan pemerintah atau selainnya. Perjanjian ini menjelaskan bahwa perusahaan mesti membayar sejumlah harta dan bunga dan tanggal yang telah ditetapkan. B. Perjanjian antara dua orang atau lebih, bertujuan agar salah satu pihak mesti mempunyai kewajiban yang akan membayar utang kepada pihak lain. Jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Yang pertama, Treasury Bond atau TB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara, adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung oleh negara. Yang kedua, Corporate Bond atau CB adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Dan jika tingkat risiko kegagalan membayar semakin tinggi, maka semakin tinggi suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Yang ketiga, Municipal Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun resikonya adalah sama-sama memiliki resiko namun lebih rendah dari resiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat, Foreign Bond atau FB adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah resiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar.
Jenis suku bunga obligasi. Yang pertama, fixed coupon bonds atau yang biasa dikenal dengan obligasi berbunga adalah obligasi dengan besaran kupon tetap. Sejak masa penawaran hingga masa jatuh tempo, bunga atau kupon obligasi tidak berubah. Hal ini membuat investor bisa memastikan jumlah imbal hasil yang akan diterima di akhir periode. Yang kedua, floating coupon bonds atau obligasi dengan kupon mengambang adalah surat utang yang menawarkan kupon yang berubah-ubah besarannya mengikuti suku bunga acuan. Umumnya bunga kuponnya lebih besar dibandingkan bunga deposito. Yang ketiga, zero coupon bond atau obligasi tanpa kupon merupakan obligasi yang tidak memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Sebagai gantinya, pihak penerbit akan memberikan keuntungan obligasi dengan membayarkan bunga dan pokok keuntungan secara penuh sekaligus saat jatuh tempo. Lembaga penunjang obligasi. Yang pertama, wali amanat atau trustee, termasuk menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan. Yang ketiga, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya. Yang kelima, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran. Yang keenam, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten. Yang ketujuh, membuat perjanjian perwali amanatan dengan pihak emiten. Yang delapan, memanggil rapat umum pemegang obligasi atau RUPO apabila diperlukan. Lanjut, lembaga penanggung atau guarantor. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. Lembaga yang ketiga adalah agen pembayar atau paying agent. Agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasannya pada saat obligasi telah jatuh tempo. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang materi utang. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali. Aduh.